Halo Capricorn, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk pertengahan Oktober 2022. Mungkin energi-energi yang akan memasuki ke kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Energi yang pertama terdiri dari The Empress, Page of Swords, dan Queen of Cups. Kayaknya dalam 2 minggu ke depan ini akan ada seseorang yang menganggap kamu tuh sebagai pemimpin atau sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang bisa memberikan solusi atau pendapat yang baik untuk permasalahannya. Page of Swords mungkin orang tersebut, terlepas dia cewek atau cowok. Mungkin orang ini usianya terpaut jauh dari kamu, atau mungkin dia lebih muda dari kamu cukup banyak gitu loh. Atau memang pembawaannya tuh masih kayak anak remaja gitu loh. Jadi memang pemikirannya dia tuh masih belum matang. Mungkin misalnya kalian sama-sama berusia 25 tahun, anak ini atau orang ini tuh dia kayaknya seolah-olah masih stuck di usia 17 tahun waktu SMA. Jadi kayak kamu dengan usia kamu yang udah 25 tahun, kamu udah bekerja ya kan, udah sibuk ngurusin tagihan tiap bulan misalnya, atau menghitung pengeluaran kamu setiap bulan pergi ke kantor untuk transportasi. Itu kan udah energi-energi dewasa kan. Dia nih, si orang ini, dia tuh masih kayak inget gak sih lo dulu waktu kita SMA, si ini begini, si ini begitu, dia punya ini, dia punya itu gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, dia melihat kamu tuh kayaknya jauh banget gitu loh. Dengan kamu dengan adanya di Empress di sini sebagai energi utama, dia melihat kamu tuh kayaknya lo jauh lebih dewasa banget sih dari gue gitu loh. Padahal kan kita usianya sama. Jadi di sini dengan ditutupnya energi ini oleh Queen of Cups, yang saya rasakan adalah energi kamu, energi Capricorn. Di sini itu yang saya rasakan, kalau kamu mau membantu dia, memang kamu misalnya ini sahabat kamu lah. Kalau memang kamu ingin bikin dia jadi lebih dewasa daripada sebelumnya, daripada sekarang, yang harus kamu lakukan adalah berbicara dari hati ke hati. Karena Queen of Cups kan energi yang penuh perasaan kan. Energi yang bisa mengungkapkan isi hatinya kan. Atau bisa menyambungkan atau bisa menyelaraskan perasaannya dengan perasaan orang yang di depannya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan kayak mungkin misalnya kamu menaruh posisi kamu di posisinya dia, menaruh diri kamu di posisinya dia, dengan bilang, gue gak bisa kalau misalnya hidup gue terus bersenang-senang kayak lo, karena gue punya adik-adik banyak yang harus gue bantu sekolah, orang tua gue sakit misalnya, atau apalah, apapun lah yang kamu pikir tuh bisa bikin mata dia terbuka gitu loh. Tapi harus ada hubungannya dengan vulnerability, dengan bagaimana kamu bisa mengungkapkan isi hati kamu. Harus terlihat bahwa kamu mungkin udah di Empress, tapi mencapai posisi di Empress tuh nggak gampang buat kamu gitu loh. Kamu juga punya tragedi kamu sendiri, kamu juga punya sakit hatinya kamu sendiri, masalah-masalahnya kamu sendiri. Tapi biar bagaimanapun, kamu bisa akhirnya tumbuh dengan matang gitu loh, dengan dewasa. Orang ini, dia tuh membutuhkan inspirasi itu. Jadi dalam 2 minggu ke depan mungkin kamu akan ketemu seseorang yang seolah-olah kayak membutuhkan, bukan seolah-olah sih, mungkin justru sangat mungkin dia memang membutuhkan sekali kebijaksanaannya kamu, kedewasaannya kamu. Tapi dengan adanya Queen of Cups, semuanya harus kamu rangkum dalam bentuk emosi, sesuatu yang bisa membangkitkan emosionalnya dia, perasaannya dia gitu loh. Karena dari situlah kamu bisa nyangkut pelajaran-pelajaran yang ingin kamu turunkan ke dia tuh bisa nyangkut dari perasaan. Jadi makanya tadi saya bilang harus ada pembicaraan dari hati ke hati. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Kartu yang keluar adalah Five of Cups, Ten of Wands, dan The Tower. Ini mungkin kelihatannya serem ya, atau kelihatannya kayaknya jelek banget sih ini 3 kartu ini gitu kan.
Tapi yang saya rasakan justru ini sesuatu yang bagus banget. Apapun atau siapapun yang selama ini bikin kamu sedih, selama ini bikin kamu gak bahagia, selama ini yang bikin kamu kayaknya bermasalah terus, selama ini yang kayaknya terus menerus menjadi beban buat kamu misalnya, atau kayaknya dia menaruh beban terus ke dalam hati kamu, ke atas pundak kamu. Apapun bentuknya nih, dengan 2 kartu pertama ini kan 2 energi yang gak enak ya. Five of Cups, energi penyesalan, kesedihan ya kan. Sedangkan Ten of Wands adalah energi keberatan dan kebebanan gitu loh. Jadi apapun atau siapapun yang selama ini bikin kamu tuh kayaknya sedih terus, atau kecewa terus, atau anxiety terus, kayak cemas terus, khawatir terus, atau takut terus, hal-hal yang buruk-buruk lah, yang negatif-negatif, dalam 2 minggu ke depan nih akhirnya hancur lebur. Bukan orangnya, tapi perasaan-perasaan tersebut, perasaan-perasaan buruk atau negatif yang selama ini kamu alami karena orang itu atau karena hal itu, akhirnya akan hancur lebur dengan adanya The Tower. Karena ini energi penghancuran kan, destruktif kan. Jadi memang 3 kartu ini kelihatannya serem, kelihatannya nggak bagus, tapi ini justru ini kayak breakthrough. Bukan breakdown, kamu bukannya akhirnya jadi hancur-hancuran, tapi kamu mendapatkan breakthrough. Breakthrough itu adalah kayak eureka moment, kayak finally, akhirnya gue terbebas dari perasaan-perasaan sedih ini, dari perasaan-perasaan keberatan ini, akhirnya gue bebas gitu loh. Jadi 3 kartu ini justru energi yang bagus. Karena akhirnya, misalnya mungkin akhirnya kamu lepas dari bayang-bayang mantan kamu. Akhirnya mungkin kamu bisa bisa melupakan atau memaafkan seseorang yang selama ini menyakiti kamu. Itu contoh-contoh seperti itu yang akan keluar, yang akan kamu alami gitu loh. Jadi buat saya 2 minggu ke depan akhirnya akan menjadi berita baik ya. Kalau itu terjadi, kalau energi kedua ini terjadi, itu adalah sesuatu yang baik. Karena biasanya saya bilang kita karena saya Capricorn rising. Biasanya Capricorn itu kan selama hidup suka menyimpan kekesalan gitu kan. Jadi bahkan kekesalan tersebut, kemarahan tersebut yang tersimpan itu bahkan sedikit banyak menjadi motivasi kita untuk bergerak gitu loh. Sedikit banyak bisa menjadi api yang membara dalam diri kita. Tapi akhirnya kita bisa melepaskan itu semua. Karena biar gimana, energi buruk kan gak bagus kalau disimpan gitu. Jadi 2 minggu ke depan yang saya rasakan yang besar energinya adalah, yang maksudnya yang signifikan, yang penting energinya justru adalah energi yang kedua. Oke? So, saran untuk kamu adalah Page of Pentacles dan Seven of Pentacles. Saran untuk kamu adalah ya udah terima semua energi yang akan hadir. Seberapapun kelihatannya buruk gitu loh. Seberapapun kelihatannya di awalnya tuh kayaknya menyusahkan, tapi terima dengan lapang dada dan justru lanjutkan progresnya. Karena dengan keluarnya Page of Pentacles ini justru adalah permulaan yang baru untuk kamu. Karena dengan The Tower kan akhirnya hancur tuh semuanya kan. Yang selama ini kamu simpan akhirnya kan hancur lebur kan. Yang buruk-buruk ya, yang negatif-negatif. Tapi dari situ justru kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Yang mulai dari nol lagi misalnya. Mulai dari fresh lagi, dari segar lagi. Jadi Page of Pentacles ini yang saya rasakan justru energi the full, sesuatu yang baru. Yang bisa kamu bangun. Dan dengan adanya Seven of Pentacles di sini, kalau kamu perhatikan nih, ini kan satu Page of Pentacles, dia memegang 1 pentacle kan. Sedangkan ini 7 pentacle. 1 tambah 7 kan 8. 8 of Pentacles kan, energi kerja keras kan, energi fokus, dedikasi. Tapi karena di sini saran yang keluar adalah energi yang terbagi 1 dan 7, ini kayak udah, kalau kamu benar nih dalam 2 minggu ini kamu mengalami The Tower, istirahat. Seven of Pentacles di sini energinya adalah menikmati apa yang selama ini sudah dia usahakan, menikmati hasil-hasil kerja kamu. Nikmati dulu aja. Mungkin selama ini kamu berusaha sembuh dari 2 energi ini. Ya sekarang dengan udah keluarnya The Tower kan udah sembuh nih kamu. Bisa dibilang kamu udah bisa bersih dari energi-energi negatif. Ya udah nikmati dulu energi istirahat ini. Karena di depan sana kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Atau kamu akan membangun sesuatu yang baru.
Baru dari situ kamu kerja keras. Eight of Pentacles. Oke? So, good luck Capricorn. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.